Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ella Ardiana, NPM 2210003100072. Di sini saya akan mereview materi 1-6 profesi kependidikan. Materi yang pertama yaitu konsep dasar profesi pendidikan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional. Guru merupakan suatu profesi memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Maka, diperlukan keprofesionalan untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam proses kompetensinya dalam mendidik, mengarahkan, dan membimbing peserta didik. Pada profesi keguruan, ada yang dinamakan kode etik keguruan. Kode etik keguruan sangat diperlukan karena kode etik berfungsi untuk memberikan batasan pada tingkah laku agar tidak bertindak di luar batas norma dan asas kesopanan, agar dapat menghindari tindakan yang semena-mena kepada peserta didik yang diajari. Materi kedua membahas tentang kualifikasi tenaga kependidikan. Kualifikasi yang mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau khusus dalam pendidikan. Kualifikasi sebagian keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Bahkan, tampilannya bisa dilihat dari segi kelas lulusannya, seperti dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 ditetapkan bahwa untuk menjadi guru sekolah dasar, harus lulusan setara S1. Tentu saja jika ingin menjadi guru yang mengajar pada tingkat lebih tinggi seperti SMP, MTS, SMO, SMK, MA, dan perguruan tinggi. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada dan pengalaman pembelajaran yang dilakukan. Materi ketiga membahas tentang kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dalam hal ini, tugas atau pekerjaan yang dimaksud adalah profesi guru. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Materi keempat, mengidentifikasi kompetensi kependidikan. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seseorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Dan yang keempat, kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Materi yang kelima yaitu implementasi studi kasus. Studi kasus merupakan kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam.
mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Dan materi yang keenam yaitu menganalisis kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Sekian review materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.